Bersabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Apabila mati anak cucu keturunan Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kalau pernahlah kita sisihkan sebagian harta yang pernah kita cari selama hidup di dunia ini untuk membantu agama Allah, untuk membantu diri kita di hadapan Allah berupa infak, sedekah, wakaf, menghidupkan majelis taklim, membantu anak yatim, fakir, miskin, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau pernahlah kita menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmu itu, paling indah bila kita ajarkan sekaligus kita amalkan, maka itu pun menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal salihin ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Kalau ada di antara anak kita bapak ibu 2, 3, 4, kalau ada pun 10, salah satu di antaranya ada yang mengangkatkan tangan, selesaikan salat tasbih, selesaikan salat tahajud, selesaikan salat duha. Paling indah ketika selesai salat berjamaah, dia angkatkan tangan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Menitik air mata dia mendoakan kedua orang tua. Saat itu kita tak bisa lagi solat tasbih, saat itu tak bisa lagi kita untuk solat berjamaah, saat itu tak dapat kita lagi bersilaturahim berkumpul seperti ini. Kenapa? Saat itu tangan sudah terlipat, nafas sudah berhenti, jantung kita sudah berhenti berdegup, nadi kita sudah berhenti berdenyut, nafas tak dapat lagi turun dan naik, setiap pandangan mata tak dapat lagi dilihat, suara kita pun tak lagi dengar. Itu menunjukkan kita sudah berada di alam kubur. Terlipat tangan, terbuai pun saat itu kita sangka kita masih di dunia ini, padahal sudah berada di alam kubur. Kalaupun belum sampai ke kubur, saat itu mungkin nafas kita sedang goro-goro. Goro-goro, malam goro-goro, apa itu goro? Hampir dekat nak mati. Kalau adalah anak-anak kita majakan Yasin, orang-orang kita cinta ini mendoakan kita, meleleh pun air mata kita, air mata dia saat dibacakan surah Yasin, saat ditalkinkan kita berbahagia. Kenapa? Karena amal yang kita lewat dalam hidup ini ada yang kita bawa. Kita bahagia karena ada sahabat-sahabat yang mendoakan kita, karena ada suami, istri, keluarga-keluarga tercinta, orang ustaz mubaligh kita yang pernah berkumpul bersama kita. Dia ingat, oh ibu ini pernah sampai di masjid ini, ibu ini pernah menjadi saksi terhadap kami untuk berjamaah, dan malaikat menyaksikan ibu-ibu. Kenapa? Mereka menyaksikan karena setiap tempat sujud, semakin banyak tempat kita kunjungi untuk berwisata rohani berupa ibadah, semua tempat di bumi ini akan jadi saksi. Bumi ini pun akan menangis pada saat kepergian kita. Kenapa? Tempat itu, di waktu itu, bapak ibu pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh iblis. Iblis tak mau sujud, maka tempat itu pun ditangisi oleh iblis. Kenapa? Menyesal, kata iblis, celaka anak Adam ketika mereka disuruh sujud. Dia sujud, sementara umat Muhammad SAW tetap sujud, tapi iblis laknatullah tak mau sujud. Tapi kalau tak ada amalmu, kalau tak ada ibadah, bahkan tempat di bumi Allah ini pun jarang dia sujud, iblis pun tersenyum saat kita mati. Kawan-kawan pun merasa tak apalah menitikkan air mata, karena kita tak pernah untuk beramal. Konon lagi Allah Subhanahu wa taala, karena kembali itu adalah hamba Allah yang tidak mau taat. Nah, kalau saat itu pun menangis pun anak, istri, keluarga, dibacakan Yasin, meleleh pun air matanya. Saat itu penyesalan panjang tak berguna pula. Datang orang berkunjung dekat kita. Datang saudara, hilir dan hulu, membacakan talqin dan Yasin bertalu-talu.
Saat itu hati pun gemuruh, bibirnya kering, lisan pun keluh, tak dapat mengucapkan lagi. Nah, sebab itu saat kita masih hidup masih ingat yang ini, di samping kesibukan dunia tak melalaikan kita pada kehidupan bekal untuk akhirat. Salah satunya adalah dapat kita bertemu dalam silaturahim, menghidupkan majelis taklim, berkumpul bersama orang-orang baik muslimin muslimat, walaupun sebagian saja yang ada ribu. Kemudian di tempat yang baik, masjid, dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu, harapan yang baik, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara banyak amal yang kita lakukan, kita tak tahu entah yang mana diterima hanim. Itulah kenapa diperintahkan kita banyak beramal. Mudah-mudahan salah satu di antara amal kita lakukan itu pula yang akan menolong di hadapan Allah. Entah sedekahnya, entah hajinya, entah umrahnya, entah tasbih tahajud duhanya, entah perkataan yang baik bersama manusia, entah ngajak kita orang untuk salat tasbih ini, tak tahu kita. Yang jelas salah satunya kita mohon sama Allah ada menolong kita saat husnul khotimah. Itu doa imam kita. Apa kata imam itu? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan kesudahan hidup kami dengan husnul khatimah, sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhirkan kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Itulah harapan kita. Salah satunya, mudah-mudahan inilah bahagian yang terindah, bahwa di mana kita berada, kita pernah sujud di bumi Allah ini. Minimal Bapak Ibu entah berjalan ke Medan, entah ke Padang, entah ke Aceh, atau tempat di daerah Batubara ini, di mana kita pernah singgahlah sebentar di sebuah tempat taman yang indah, masjid, majelis taklim. Itu Rasul katakan ini, majelis taklim, singgahlah engkau bila engkau melihat taman surga, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, di mana taman surga itu? Kalau engkau lihat nanti ada orang majelis zikir, duduklah sesaat. Kalaupun kita meninggal, berangkat entah apa terjadi, Rasul dah janji. Apa janji? Man kharaja talabal ilm, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia itu sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya. Kita sabilillah. Ternyata Bapak Ibu, mendapat sabilillah ini bukan mudah, Pak. Orang mendapat sabilillah terpenggal kepala, tertikam isi perut kita, terburai isinya, terpotong-potong, tercabik tubuh kita. Orang yang berperang jalan sabilillah itu baru dapat pahala sabilillah. Ternyata orang menuntut ilmu Bapak Ibu tak sampai terpenggal kepala, ya, tak sempat berdarah kita keluar. Dia dengarkan, dia dengar, dia lihat, dia hayati, dia amalkan, maka dapat dia pahala sabilillah. Maka itu diingatkan Rasul, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Kita nggak belajar, mana berilmu? Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Ngajar nggak bisa, belajar. Kalau itu pun tak bisa, au mustami'an, jadilah pendengar, dengarkan baik-baik. Bila itu pun tak bisa, au muhibban, jadilah orang-orang yang pecinta ilmu. Senangkan hati untuk ta'lim, beribadah, senangkan hati. Insya Allah itu pun diberi sebagai orang-orang yang diperintahkan Rasul untuk menjalankan kajian agama.